Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 2-16 di bawah tema Man or Woman, laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Bicara tentang laki-laki atau perempuan, umumnya di kalangan masyarakat modern muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang lebih utama di antara keduanya? Siapa yang lebih penting dari antaranya? Siapa yang lebih unggul dari mereka? Dominasi laki-laki dalam tatanan masyarakat dunia dengan sistem patriarki yang sangat kuat, di mana rancangan Allah atas laki-laki dalam hubungannya dengan perempuan sebagaimana mestinya tidak dipedulikan, maka laki-laki atau suami cenderung atau bahkan kerap melakukan intimidasi, aniaya, dan perlakuan semena-mena atas perempuan atau istrinya. Sedangkan dominasi perempuan dalam tatanan masyarakat dunia dengan sistem sosial matriarki, di mana perempuan sebagai pemimpin, khususnya dalam keluarganya, dan ditambah dengan pengaruh reaktif terhadap sikap laki-laki yang dominan tanpa kasih, menimbulkan reaksi balik berupa penghapusan posisi dan peran laki-laki dalam hubungannya dengan perempuan atau keluarga. Sebagai contoh yang dilakukan atau diusahakan oleh gerakan feminisme radikal yang mengupayakan persetujuan terhadap pernikahan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan atau lesbian. Mengapa hal ini terjadi? Dan makin merusak sistem sosial masyarakat luas dan khususnya keluarga dan lebih khusus lagi hubungan suami dan istri. Mengapa terjadi usaha saling mendominasi? Alkitab menjelaskan bahwa ini terjadi oleh karena dosa. Dosa tidak saja membinasakan dan membawa murka Allah, tetapi merusak tatanan dalam hubungan sosial masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Sehingga yang terkecil dalam keluarga inti yaitu suami dan istri. Dampak dari rusaknya pengaturan Tuhan buat laki-laki dan perempuan atau suami dan istri ini karena dosa menyebabkan peran dan fungsi masing-masing laki-laki dan perempuan, suami dan istri menjadi kacau. Keluarga kehilangan berkat dalam arti luas seperti yang dijanjikan Allah dalam Mazmur 128. Bukan saja berkat jasmani atau materi, melainkan juga sukacita dan damai sejahtera dan keselamatan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, nama Allah dipermalukan bukan dipermuliakan. Ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak hidup menurut ketetapan dan rancangan Allah bagi mereka. Padahal sesungguhnya Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa telah menetapkan atau merancang dan menerapkan posisi, peran, dan fungsi dan kodrat bagi laki-laki dan perempuan sebagai umat ciptaannya dengan demikian sempurna dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, pasal 2 ayat 18, ayat 21 sampai 24 dari pasal yang sama. Dan demikian juga dalam Perjanjian Baru, Allah pun hendak kembali memperbarui rancangan itu dengan jalan mengembalikan rancangan tersebut atas umat tebusan Kristus dalam tatanan sosial masyarakat luas hingga terkecil keluarga, atas suami dan istri sebagaimana yang dicatatnya dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kristus kepala dari laki-laki, laki-laki kepala dari perempuan. Kepala di sini harus dipahami dalam pengertian pemimpin yang harus dihormati dan ditaati. Sedangkan Allah, kepala dari Kristus dalam pengertian bukan Kristus, bukan Allah, atau Kristus Allah kecil, atau lebih rendah hakikat dan kualitasnya dari Allah sesungguhnya, melainkan ini dilihat dalam kerangka ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa dalam penggenapan rencana keselamatan atau penebusan umatnya. Di mana Kristus memilih taat sekalipun mengorbankan dirinya demi menunjukkan kasih dan hormatnya kepada Bapa dan juga jemaat atau umat pilihan yang diberikan atau diserahkan ke dalam tangannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kerangka inilah seharusnya laki-laki atau suami,
perempuan atau istri saling menghormati, saling mengasihi, tunduk, taat, hingga keharmonisan dan berkat-berkat Allah serta nama Allah dipermuliakan. Jalan pertama agar ini dapat terwujud, laki-laki dan perempuan harus mengalami penebusan atau karya keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, harus menerapkan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam hubungan peran dan fungsinya masing-masing, maupun dalam hubungan satu dengan lain. Baik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan demikian keduanya atau masing-masingnya kepada Kristus sebagai kepala atas keduanya. Demikian halnya sebagaimana yang Dietrich Bonhoeffer juga tuliskan dalam bukunya Letters and Papers from Passion halaman 28. Allah menetapkan peraturan yang dapat Anda jalankan bersama di dalam pernikahan. Hai istri-istri, tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kolose 3 ayat 18 dan 19. Melalui pernikahan Anda membentuk satu rumah tangga. Rumah tangga membutuhkan peraturan, dan peraturan ini sangat penting sehingga Allah sendiri menetapkannya. Karena tanpanya segala sesuatu akan berantakan. Anda boleh mengatur rumah tangga Anda sesuka Anda, kecuali dalam satu hal ini. Istri harus tunduk kepada suaminya, dan suami harus mengasihi istrinya. Kiranya anugerah Allah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita memampukan kita hidup sebagaimana yang ditetapkannya bagi kita, hingga namanya kembali dimuliakan melalui posisi dan peran kita di tengah masyarakat, gereja, dan khususnya keluarga kita. Dan orang lain dibawa, dituntun kepada Kristus. Amin. Yesus mati menggantikanku.